Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lip Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, Lip Lovers, kembali lagi bersama saya Ramadan Wiardiansah, Duta Baca Perpustakaan Unisula tahun 2023 dalam podcast Birama, Bincang Bersama Mahasiswa. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang spesial, yaitu tentang Ramadan berkesan, berlimpah keberkahan dan keselamatan. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisula, semester 8, teman-teman. Dengan berbagai macam prestasi, diantaranya sebagai juara 1 Lomba Dai-Daiyah dalam Dekan Cup FKIP tahun 2021, menjadi juara 3 Lomba Video Kreasi Dakwah pada tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Tengah, juga menjadi duta favorit FKIP Unisula tahun 2022, dan di tahun 2023 berhasil menjuarai Lomba Dai-Daiyah tingkat nasional dan berhasil membawa predikat juara ketiga. Oke, sebelum kita sapa narasumber, saya ada pantun nih teman-teman. Nanti bisa bantu bilang cakep ya, biar makin keren. Oke, bulan Ramadan, bulan yang berkah. Cakep. Bulan Ramadan, waktunya puasa. Cakep. Perkenalkan, ini Mbak Farha, narasumber kita yang luar biasa. Moga Mbak Farha bisa disapa dulu Lip Lovers-nya. Baik, terima kasih Mas Rama atas waktunya. Mas Rama ada pantun, saya juga ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Nanti bisa dibantu cakep juga ya Mas Rama. Siap, ya. Siap. Ono gajah ning rawa-rawa. Cakep. Saya Farha, idaman ibu mertua. Masya Allah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhah Nur Khairiyah. Biasa dipanggil Farhah, teman-teman boleh panggil saya Far, asal jangan panggil saya Hah. Oke. Cukup ya Mas Rama ya? Iya. Baik, Mbak Farha. Tadi kan prestasi Mbak Farha itu banyak ya, dan mayoritas itu terkait dengan dakwah. Dan gongnya itu ketika Mbak Farha menjadi juara 3 di tingkat nasional. Nah, bagaimana sih Mbak perjalanannya bisa menjadi juara di lomba dakwah tingkat nasional dan mengalahkan atau mengungguli ribuan peserta, Mbak? Bisa di-share ke teman-teman. Baik Mas Rama, berbicara tentang pengalaman berarti ya Mas Rama ya. Alhamdulillah kebetulan memang kemarin 2023 saya menjadi juara 3 di Dai-Daiyah yang diadakan 1 Abad NU. Jadi kebetulan itu acara 1 Abad Nahdlatul Ulama. Pas itu saya daftar nih Mas Rama lewat online kan. Pas ketika saya daftar memang pesertanya sudah banyak Mas Rama, karena saya baru tahu informasinya itu sekitar H-3 ya. H-3. Itu pun acaranya, itu pun pesertanya sudah sampai 700. Di grup itu udah ramai banget, 700 peserta. Akhirnya saya maju mundur tuh, mau daftar atau enggak. Nah, setelah di H-1, saya masih ingat deadline-nya tanggal 15, kalau nggak salah bulannya Desember 2022, itu pesertanya sudah hampir 1.000 teman-teman. Wah. Nah, tapi akhirnya saya bismillah deh coba daftar. Malamnya saya bikin video, besoknya udah deadline. Saya dibantu sama teman-teman saya daftar. Dari 1000-an peserta, akhirnya disaringlah kurang lebih 100 peserta. Di 100 peserta ini, cara menyeleksi para dewan juri itu di telepon. Jadi pertama dilihat dari viewersnya dan like serta komen-komenannya, ambil 100 peserta disaring, akhirnya ditelepon dadakan. Pas itu saya masih ngajar Mas Rama, ngajar AH kan, soalnya sore-sore. Ditanyain terkait kamu mondok di mana, kitab apa aja yang kamu pelajari, terus tanya juga terkait bagaimana kondisi Islam sekarang di negara Indonesia. Ada tentang negara Indonesia juga. Akhirnya setelah ditanya-tanya 100 peserta, saring lagi menjadi 25 peserta. Alhamdulillah Mas Rama, Masya Allah, padahal pas itu pengumuman 25 peserta masih banjir 2023 awal tahun. Nah, akhirnya saya masuk ke 25 peserta, diumumkan ada seleksi lagi masuk ke 10 besar, itu seleksinya melalui Zoom. Jadi Zoom dikasih 4 tema, nanti kita tanya-tanya, disuruh ceramah tapi dadakan. Temanya nanti di rolling.
kamu ambil nomor berapa? Nomor 3. Ternyata nomor 3 temanya tentang ini. Diacak tuh Mas Rama. Jadi mau nggak mau kita harus menguasai 4 tema tersebut. Hektik banget ya Mbak ya? Iya, makanya saya deg-degan, apalagi dari 1000 peserta sudah masuk 100 peserta aja saya udah alhamdulillah banget tuh. Apalagi kok bisa sampai ke 25 peserta. 25 disaring 10 peserta saya nggak bakal expect bakal masuk. Karena memang ada teman saya yang sudah sangat unggul. Nah, sudah ketika saya sudah sampai ke 25 peserta, disaring 10 peserta, lanjut 10 peserta di karantina selama 3 hari di Jakarta di Pondok Pesantren Motivasi. Nah, dari situ banyak banget kayak diuji gitu ya Mas Rama ya, bahkan disuruh ceramah dadakan juga. Akhirnya ketika diumumin, saya masuk juara 3, Masya Allah, alhamdulillah. Itu berarti bertemu dengan teman-teman satu Indonesia ya Mbak? Iya betul, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang dari Lampung juga saya masih ingat, Indramayu juga ada. Relasinya sudah sampai Indonesia ya Mbak ya? Alhamdulillah Mas Rama. Nah, setelah menjadi juara 3 ini, gimana sih Mbak rencana Mbak Farha ke depan dan bagaimana respon masyarakat Pemalang ya ketika mengetahui Mbak Farha menjadi jawara di kompetisi tersebut? Nah ini setelah saya juara, saya lebih nggak menyangka lagi ketika saya pulang, masyarakat Pemalang khususnya desa Serang, Dusun Basantri nih, itu menyambut dengan luar biasa Mas Rama. Bahkan sampai saya dipanggil oleh Bupati Pemalang ketika ulang tahun Pemalang. Disuruh memberikan sambutan yang notabene itu acara besar-besaran, bahkan ada Habib Ali Zainal Abidin bersama Azahir. Saya disuruh ceramah di situ Mas Rama. Masya Allah, setelah itu alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Saya dapat beberapa undangan untuk mengisi berbagai macam pengajian. Masya Allah. Alhamdulillah Mas Rama. Dampaknya sangat positif ya Mbak ya? Iya, luar biasa itu. Oke, baik Mbak. Nah Mbak Farha, sekarang kan kita sudah memasuki tanggal 16 bulan Ramadan ya. Bagaimana Mbak kesibukannya selama Ramadan tahun ini? Mungkin apakah lebih sibuk atau lebih produktif atau bagaimana? Kebetulan bulan suci Ramadan ini kan saya tinggal bimbingan aja ya Mas Rama ya. Tapi saya ada punya kesibukan lain, yaitu bekerja sebagai host live streaming di aplikasi. Salah satu aplikasi iya part time. Dan untungnya untungnya saya kerjanya ini, part time-nya ini itu sore sampai malam. Nah, jadi kesibukan saya bulan suci Ramadan, paginya saya bimbingan, sorenya saya live. Nah, nanti ketika pukul 7 sampai pukul sekitar setengah 9 saya tarawih. Setelah itu mulai lagi setengah 9 sampai jam 11 saya live lagi. Oh iya. Kemudian dengan kesibukan tadi, Mbak Farha merasa terbebani nggak sih dengan mungkin di bulan Ramadan kita kan harus meningkatkan ibadah kita ya Mbak? Ada nggak ketika Mbak Farha itu merasa wah ini waktunya sangat mepet dan mungkin susah dalam mengatur waktu gitu? Terbebani enggak sih Mas Rama, alhamdulillah saya menjalani dengan enjoy ya. Apalagi sebelum bulan suci Ramadan juga saya sudah mempersiapkan, saya tanya ke bos tempat saya part time ya, bagaimana saya nanti ketika bulan suci Ramadan boleh tidak izin untuk sholat tarawih dan lain sebagainya. Kebetulan diperbolehkan dan aman aja Kak Mas Rama. Jadi tidak terbebani sama sekali. Justru menurut saya ini sebagai momentum supaya saya lebih produktif ya, karena pada dasarnya biasanya bulan suci Ramadan itu banyak kegiatan yang sudah mulai free. Nah, jadi saya ambillah part time. Oke. Tadi kalau nggak salah Mbak Farha itu menyebut ada bimbel akhir. Oh iya. Itu berarti salah satu kesibukannya Mbak Farha juga di bulan Ramadan kali ini. Iya Mas Rama, alhamdulillah saya juga punya bimbel akhir nih teman-teman, tapi bimbelnya di Pemalang. Nah, makanya kadang saya seminggu sekali juga pulang ke Pemalang untuk mengecek bimbel saya. Oke. Nah, tadi ada host live, kemudian ada bimbel. Di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya Mbak. Mbak Farha merasakan nggak mungkin berkahnya di bulan Ramadan terhadap aktivitas Mbak Farha tadi sebagai host dan juga di bimbel? Ada nggak Mbak? Ada bentuknya Mas Rama, alhamdulillah banget ya selama bulan suci Ramadan ini, walaupun saya live, tapi itu pemasukannya, penghasilan target penjualannya juga lebih banyak. Terus alhamdulillah di akhirnya juga ada yang daftar ketika di bulan suci Ramadan ini, karena kebetulan saya juga ngasih diskon ya buat teman-teman yang daftar, adik-adik yang daftar ketika di bulan suci ini. Jadi banyak banget berkahnya, salah satunya itu Mas Rama, tambah pemasukan, targetnya makin melonjak, terus sama tadi akhirnya juga muridnya semakin banyak, alhamdulillah.
berkah di bulan Ramadan ini nyata ya Mbak berarti ya. Oke, kemudian ini kan sudah tanggal 16 ya Mbak. Berarti besok itu kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan, di mana tanggal 17 itu sebagai waktu diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi penyelamat kita dan penolong kita, juga menjadi pedoman hidup kita untuk bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, terkait hal tadi, bagaimana sih Mbak Farhah memaknainya, dan apakah ada pengalaman yang relate dengan kehidupan Mbak Farhah antara Al-Quran sebagai penyelamat? Ini berarti kembali lagi ke pengalaman saya ya Mas Rama ya. Al-Quran sebagai penyelamat itu perlu kita ketahui sama-sama Mas Rama, dan saya yakin semua teman-teman udah pada tahu ya. Jadi Al-Quran itu merupakan salah satu yang paling paling utamanya syafaat. Itu adalah Al-Quran. Jadi syafaat itu kan ada urutannya, dari Al-Quran dulu baru syafaat para nabi. Nah, kalau Al-Quran ini itu yang paling utama Mas Rama. Bahkan Al-Quran bisa memberikan syafaat penolong keselamatan yang tadi Mas Rama sebutkan, itu sebelum umat manusia disiksa. Sedangkan kalau syafaat lain kan ketika kita sudah disiksa di alam akhirat nanti ya, barulah syafaat umat Nabi turun. Kalau Al-Quran sebelum itu, bahkan sebelum kita disiksa, Al-Quran sudah memberikan syafaat. Nah, maka di sini relate dengan pengalaman saya ketika saya masih kecil nih Mas Rama ya. Saya cerita, dulu saya pernah sakit nih Mas Rama. Sakitnya itu sampai parah nih teman-teman. Jadi sekitar sudah 1 mingguan atau hampir 2 minggu saya belum sembuh-sembuh. Sampai saya sakit itu dibacain surat Yasin sama tahlil, karena emang saking saya belum sembuh-sembuhnya. Sampai saya mau diganti namanya jadi Farhatun. Wah, karena dari Farhah jadi Farhatun. Iya, karena kalau kata orang zaman dulu kan kalau orang sakit ini keberatan nama nih, jadi namanya diganti gitu. Gitu. Nah, tapi ketika saya mau diganti nama itu belum jadi ganti nama, saya dibacain surat Yasin dan tahlil, alhamdulillah setelah itu saya sembuh. Saya lebih baik. Nah, maka ini sesuai dengan yang dituliskan qaidah oleh Syekh Akbar Muhammad Ibnu Arabi terkait Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin di hadapan orang yang ketika meninggal ataupun sakit. Nah, itu memberikan penolong tuh Mas Rama. Jadi yang tadinya saya sakitnya parah, ketika dibacakan surat Yasin, dibacakan tahlil, alhamdulillah bisa lebih baik. Kurang lebih seperti itu Mas Rama. Oke, ini juga real ya Mbak ya, terjadi dalam kehidupan nyata bahwasanya Al-Quran sebagai penyelamat kita. Nah, lanjut nih Mbak ke fenomena yang sedang viral di baru-baru ini. Kemarin kan kita diberikan musibah ya berupa banjir yang lumayan tinggi ya daripada tahun sebelumnya. Tahun ini termasuk yang lebih tinggi gitu. Nah, apakah banjir di bulan Ramadan ini termasuk berkahnya bulan Ramadan Mbak, atau seperti apa Mbak? Mas Rama kemarin ngerasain banjirnya? Iya Mbak, saya tuh banjir tapi tetap bertahan di kontrakan. Sama. Karena mau pulang bingung. Oh iya. Jadi sepertinya kemarin mayoritas merasakan banjir juga ya Mas Rama ya. Kebetulan saya juga di kos nih Mas Rama, bahkan saya sakit loh Mas Rama. Tapi iya saya sakit, tapi namanya bulan suci Ramadan ada saja hal-hal keberkahan. Kita ambil positifnya aja Mas Rama, walaupun banjir di tengah-tengah bulan suci Ramadan, tapi kita dapat bantuan. Nah, dapat bantuannya ini kan nggak cuma sedikit loh Mas Rama, banyak. Mas Rama dapat? Alhamdulillah. Dapat ya. Dapet. Nah, dari bantuan itu tuh bisa kita ambil tuh. Sampai sekarang juga masih ada bantuannya karena saking banyaknya Mas Rama. Nah, itu salah satu berkahnya di bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa mempersiapkan mendapatkan tadi terkait bantuan itu. Karena kalau misalkan nggak banjir kita nggak bakal dapat bantuan. Nah, jadi salah satu berkahnya seperti itu Mas Rama. Oke. Dan banjir di bulan Ramadan ini mungkin juga bisa membuat kita menjadi lebih bersyukur ya Mbak ya. Oh, betul sekali Mas Rama. Karena kan biasanya itu cuaca di sini panas, kemudian macet, dan kita juga sering mengeluh ketika hal tersebut terjadi. Misalnya, wah panas banget ki, macet nih, ra betah gini. Tapi ketika banjir itu lebih menyusahkan ya Mbak. Oh, iya. Ya, jadi kita lebih bersyukur. Wah berarti ketika keadaan sudah normal dikurang-kurangi nih ngeluhnya. Betul. Jangan dibanyakin
Gresulannya gitu ya Mbak ya, kalau bahasa Gresula. Pemalangnya ya. Nah lanjut Mbak, yang fenomena nggak kalah booming ini kemarin kita ada war takjil. Oh ya. iya betul. War takjil ini juga menjadi salah satu berkah Ramadan ya, karena war takjilnya bukan antara sesama umat Islam, tapi juga dengan saudara-saudara kita yang non Islam. Betul sekali, Mas Gimana hal tersebut Mbak? Menurut pendapat saya, Iya. war takjil ini merupakan fenomena yang kayaknya memang lagi booming banget ya teman-teman kali ini ya, tahun ini. Non-Islam, teman-teman kita yang saudara non-Islam itu malah berburu takjil jam 3 sore. Iya betul. Kita lagi belum, maksudnya kita kan biasanya war takjilnya nanti mepet-mepet lah, Iya, jam 4, jam 5. Teman-teman kita jam 3 itu udah pada war takjil, tapi di sini itu merupakan salah satu momentum ya menurut saya sebagai salah satu jalur dakwah, jalur penyebaran agama Islam. Nah, kita mengulik lagi dari zaman dahulu Mas Rama, itu kan Islam juga disebarkan melalui perdagangan. Nah, sekarang nih kalau kita lihat di TikTok tuh teman-teman yang non-Islam mau beli takjil aja, mereka sampai hafalan rukun iman, Iya, benar. rukun Islam, Benar. bahkan sampai menghafal nabi-nabi, nama-nama nabi. Iya. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah menyebarkan dan mengenalkan agama Islam. Maka luar biasa sih war takjil ini ya. Jadi teman-teman non-Islam juga bisa lebih mengenal tentang agama kita. Dan itu juga salah satu berkahnya bulan suci Ramadan. Gak cuman kita aja yang Islam dapetin dampaknya, non-Islam juga senang, apalagi kok berdagang. Pasti penghasilannya lebih 2 kali lipat tuh. Bahkan berkali-kali lipat mungkin ya Mas Rama ya. Benar. Karena fenomena war takjil ini menguntungkan yang beli juga untung, yang dibeli juga untung. Betul. Gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, tadi sudah ada banjir, kemudian ada war takjil, itu semua menjadi berkah di bulan Ramadan. Dan fenomena war takjil juga menjadi sebuah pemersatu bangsa gitu ya Mbak ya. Oh iya benar banget. Sebagai pemersatu bangsa, karena mungkin kemarin kita sudah lagi panas-panasnya terkait dengan politik. Nah sekarang diademkan dengan war takjil. Itu ya Mbak ya. Betul-betul sekali Mas Rama. Oke Mbak Farha. Selanjutnya ada nggak sih Mbak harapan Mbak Farha di bulan Ramadan ini, atau target Mbak Farha di bulan Ramadan ini yang ingin Mbak Farha realisasikan? Bulan suci Ramadan ini ya Mas Rama ya, saya sih targetnya alhamdulillah itu skripsi selesai di ACC dengan 2 dosen pembimbing. Dan alhamdulillahnya kemarin sudah Mas Rama, sudah selesai di ACC 2 pembimbing, saya tinggal nunggu sidangnya. Selain itu target saya ya, saya ingin bagi-bagi ya nanti di Pemalang. Mungkin itu aja sih Mas Rama, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan targetnya Mbak Farah mulia juga ya, nanti bisa berbagi di Pemalang. Kita flashback lagi Mbak ke tadi yang pengalaman ketika menjadi juara lomba daiyah. Ketika Mbak Farah diundang untuk ceramah, ada nggak Mbak pengalaman yang menarik atau yang unik ketika memberikan tausiah, atau gimana perasaannya Mbak Farah ketika pertama kali tausiah di depan masyarakat luas ya, apalagi tadi diundang sama Bupati juga kan Mbak? Nah gimana itu Mbak? Itu pengalaman yang luar biasa dan tidak terduga Mas Rama, bahkan saya tidak pernah terpikirkan. Jadi ketika saya dipanggil di Bupati Pemalang, ternyata beliau Bupati Pemalang bukan hanya mengundang tapi juga memberikan apresiasi. Nah makanya di situ alhamdulillah Mas Rama ya. Iya. Terus respon dari masyarakat Desa Serang, desa saya yang sampai tadi kayak misalkan menyambut gitu, itu luar biasa banget. Terus saya juga ngisi berbagai macam pengajian. Yang saya ingat kemarin baru aja Mas Rama, jadi kan udah 1 tahun nih saya berjalan ngisi pengajian. Kemarin yang paling saya ingat itu ketika saya ngisi pengajian, itu ternyata sampingnya itu tempat kuburan. Wah, kok agak ngeri ya Mbak ya? Iya, itu malam-malam. Malam-malam. Dari jauh saya nggak tahu kalau itu kuburan Mas Rama. Jadi udah rame banyak, sampai ada orang yang bawa bendera kan. Karena kan kalau misalkan di tempat saya ceramah pasti ada Sholawatannya? Iya betul. Oh, iya. Rame, anak muda-muda juga. Nah saya nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Ketika saya naik ke panggung, saya lihat di samping, loh kuburan. Tapi di situ banyak pemuda yang pada duduk di situ. Itu persis banget Mbak panggungnya sama kuburan. Kuburan bener. Jadi di sini panggung, di sini kuburannya. Nah maka di situ menurut saya lucu ya, terus serem-serem juga. Dan di situ tapi masyarakatnya itu semangat dengan keadaan tempat yang seperti itu. Anak pemuda aja masih
mau duduk di situ gitu loh. Oh iya. Itu unik sih menurut saya ya, lucu gitu. Iya. Terus masyarakat gimana Mbak? Apakah bisa menerima tausiahnya Mbak Farhah? Apakah mereka juga antusias ketika mendengarkan atau seperti apa? Ya, alhamdulillahnya Mas Rama, ketika saya selesai mengisi pasti saya minta untuk yang mengundang atau misalkan kepada ayah saya itu saya minta dikoreksi. Kurangnya di mana, salahnya di mana, yang perlu diperbaiki mana. Sampai saat ini pasti ada tuh Mas Rama, kayak misalkan dalam berpakaian mungkin saya masih kurang, atau misalkan ketika saya ngisi ada yang kurang bercandanya dan lain sebagainya, itu pasti ada masukan. Cuman sejauh saya mengisi itu alhamdulillah komentarnya positif-positif. Ada yang bilang, wah yang ceramah ternyata masih muda, kirain udah punya suami dan lain sebagainya gitu. Terus ada yang bilang, wah ternyata punyainya, kalau di saya bilangnya punyai gitu ya Mas Rama. Tapi itu cuman sebutan aja, saya nggak mau dipanggil Bu. Kenapa nih Mbak? Karena kan saya belum nikah, gitu. Okay, belum harus jadi ibu-ibu ya. Nah itu dibilang katanya energik lah dan lain sebagainya. Karena emang kalau saya bercerita ya, mengisi kayak gitu, saya nggak bisa duduk kayak gini Mas Rama. Pasti saya jalan ke kanan, ke kiri, bahkan kalau ada mejanya saya gotong sendiri, tak sampirin. Wah, independent woman banget nih ya? Iya sih Mas Rama. Jadi biar bisa meja jalan-jalan. kesana kesini ya? Iya, kurang lebih seperti itu sih Mas Rama. Oke. Berarti masyarakat bisa menerima, kemudian antusiasnya juga bagus, dan bisa menjadi kebanggaan tersendiri ya Mbak ya buat warga Pemalang tentunya. Alhamdulillah. Nah kemudian tadi ketika karantina ya Mbak di Jakarta, itu kan ketemu dengan teman-teman dari berbagai Indonesia. Apakah di sana Mbak Farhah menemukan budaya baru dari teman-teman, atau mungkin di sana saling bertukar pikiran atau saling kasih tahu nih, oh di tempat saya budayanya seperti ini, kalau di tempatku seperti ini. Mungkin kan beda ya antara di Lampung, di sini Jawa Tengah, kemudian yang mungkin ada yang dari Jawa Barat. Ada. Nah itu gimana Mbak? Apa ya proses pengenalan budayanya? Mungkin karena saya karantinanya cuma 3 hari ya Mas Rama ya, jadi pengenalannya belum terlalu sampai dekat. Cuman ada beberapa yang saya tahu itu saya sangat keren, sangat mengagumi di budayanya masyarakat Bandung, Sunda. Teman saya di situ kan ada teman saya yang cewek Sunda. Itu ketika mau kumpulan, maksudnya ketika dipanggil suruh berkumpul, itu mereka bener-bener perfect gitu loh. Jadi menyiapkan. Kalau misalkan kayak kita yang masyarakat Jawa itu notabene kalau disuruh kumpul ya udah kumpul seadanya aja. Tapi kalau masyarakat Bandung yang Sunda yang perempuan itu bener-bener dari atas sampai bawah harus keren gitu loh Mas Rama. On point gitu ya? Iya on point, iya. sampai dandan, sampai wangi-wangi. Padahal emang dipanggilnya itu cuma buat makan aja. Kan kayak gitu ya Mas Rama. Ibaratnya kalau kita makan ya udah seadanya aja, apa salahnya. Tapi aku kerennya di situ. Jadi mereka benar-benar menghargai diri mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Mas Rama. Itu mungkin menjadi sebuah karakter juga ya Mbak. Bahwasannya kalau kita melakukan sesuatu itu harus penuh hati dan juga menunjukkan bahwa ini loh kemampuan kita, ini loh kelebihan kita, sehingga kita bisa diperhitungkan dalam kompetisi tersebut. Nah kemudian menjadi juara 3 itu kan bukan hal yang mudah ya Mbak ya. Pasti prosesnya itu panjang dan ada up and down-nya. Ada nggak Mbak di mana Mbak Farhah itu merasa di titik, wah kok saya ini rasanya susah banget ya buat mempelajari materi ini, kemudian kok ketika saya berinteraksi dengan audiens kayak dalam tanda kutip garing gitu ya, pernah nggak Mbak kayak gitu Mbak? Pernah Mas Rama. Pernah banget sih Mas Rama ya, jadi pas itu pernah sekitar hampir 3 sampai 4 bulan itu saya benar-benar nggak mau menerima job. Padahal pas itu sudah ada panggilan, kan yang mengatur job itu kan ayah saya, ibaratnya yang mengatur undangan. Tapi pas itu saya di titik di mana saya tiba-tiba tidak merasa pantas. Tiba-tiba saya ngerasa minder. Nah akhirnya saya bilang lah ke ayah saya, ya saya mau istirahat dulu. Saya bilangnya kayak gitu, nggak mau nerima dulu. Nah di titik itu pun sebelum saya merasakan itu Mas Rama, memang awal-awal saya ngisi kan pasti nggak mungkin sepede sekarang. Pasti saya masih ada canggungnya. Nah itu tuh sampai memang saya pernah ketika ngisi saya garing. Mungkin ada bercandaan cuman bisa dihitung, nggak semuanya bercanda gitu ya. Nah itu akhirnya
ayah saya juga bilang katanya coba lebih ditingkatkan lagi bercandanya, karena masyarakat sekarang kalau misalkan emang berdakwah atau berceramah itu lebih suka yang lucu-lucu, Iya, yang unik-unik gitu. jadi nggak ngantuk ya Mbak ya? Iya, makanya sedangkan di situ pas awal-awal saya masih belum bisa menyesuaikan. Itu sih Mas Rama, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih terus belajar ya. Bahkan menurut saya kalau misalkan tiba-tiba saya berhenti nggak menerima job sama sekali, justru saya merasa tidak bisa belajar. Iya, benar. Karena saya dipanggil, akhirnya saya belajar. Gitu Mas Rama. Ada jam terbang ya Mbak yang mempengaruhi keterampilan kita dalam berbicara di depan umum misalnya gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa di-share nih Mbak ke teman-teman tips dan triknya supaya kita bisa menjadi dai atau daiyah yang disegani oleh masyarakat dan bisa membawakan sebuah tausiah dengan mudah dipahami dan tidak membosankan gitu Mbak. Silakan. Kalau tips dan trik dari saya sih ya Mas Rama ya, mungkin kita harus sukai dulu bidangnya. Karena kalau misalkan kita dipaksa untuk berceramah atau dakwah dai tapi kita tidak suka, ya susah. Jadi yang pertama pasti kita harus suka dulu, cintai dulu bidang yang kita mau ambil ya, kayak tadi ceramah. Terus banyak-banyaklah untuk belajar. Dari semua apapun bidang pasti belajar, tidak lupa ya Mas Rama ya. Benar. Belajar, latihan juga. Terus kalau misalkan untuk menjadi yang tadi apa Mas Rama? Mudah dipahami. Iya, mudah dipahami, itu juga pastinya kita harus menerima berbagai macam jenis masukan. Iya. Jadi jangan kita merasa aku udah cukup segini aja. Nah, pasti kita harus nerima masukan dari orang lain. Nanti kita tahu kekurangan kita di mana. Dari situ kita juga cari mana yang harus disampaikan supaya mudah dipahami. Dan kita harus punya karakteristik diri kita sendiri yang mempertahankan masyarakat itu suka dengan kita. Biar nggak bosen gitu ya Mbak? Iya, betul banget. Kurang lebih seperti itu sih Mas Rama. Kalau karakteristiknya Mbak Farah apa nih? Karakteristik saya, mungkin saya kalau ngomong itu ya Mas Rama ya, agak bahasa Pemalang banget gitu, ngapak gitu Mas ngapak Rama. banget gitu ya, kelihatan Iya, banget gitu sama ya? kayak tadi itu, saya nggak bisa anteng duduk. Oh, Saya iya. harus jalan-jalan. Move ya. Iya, Iya, saya lebih oke. suka kayak gitu Mas Rama. Oke Mbak, Mbak Farah ini kan sudah semester 8 ya. Selama 8 semester di Unisula, kuliah di Unisula, kita tahu bahwa Unisula punya perpustakaan nih Mbak, yang wah Masya Allah ya, sudah sangat baik ya perkembangannya. Apa sih Mbak yang menjadi tempat favorit Mbak Farah di sini, dan seberapa sering Mbak Farah ke perpustakaan? Kalau dibilang sering sih akhir-akhir ini sering ya Mas Rama ya, karena menyusun skripsi saya paling nyaman emang di perpustakaan. Tapi karena pas saya maba itu 2 tahun online, jadi kan skip tuh 2 tahunnya. Setelah offline saya sering ke perpus, dan tempat favorit saya itu di lantai 2 Mas Rama yang lesehan. Oh, Itu sebelah kanan pintu masuk ya. Ya, Nah betul. itu saya sukanya di situ. Terus Mbak Farah belum pernah nih ke lantai 3 yang di ruang audiovisual? Oh belum Mas Rahmat, tapi ke lantai 3 pernah. Oh iya. Cuman kalau ke tempat audionya belum. Nah mungkin Mbak Farah bisa nih ya, nanti setelah ini main ke perpus ke lantai 3 dan reservasi dulu Mbak ke audiovisual, karena menurut saya itu juga salah satu fasilitas di perpustakaan yang digemari oleh mahasiswa, karena kita bisa lihat film di situ serasa bioskop ya, tapi bioskop versi mini di sini. Oh gitu, boleh tuh Mas Rama? Boleh Nanti dong. kapan-kapan agendakan ya Mas Rama ya, kasih infonya. Oke. Oke. Nah, kalau untuk Putri ini di jam pagi ya Mbak, dan untuk Putra itu di yang jam siang. Oh nggak bareng? Enggak dong. Oh iya, budai Kita ya kampus Mas budai. Rama. Oh iya. Betul. Nah, jadi banyak sekali hal ya Mbak yang tadi kita sudah obrolkan, mulai dari puasa, kemudian berkahnya, Al-Quran sebagai penyelamat, dan juga pengalamannya Mbak Farah yang sangat memorable ya, menjadi jawara di tingkat nasional, bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, dan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat tentunya. Nah mungkin pada obrolan kita kali ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan keselamatan. Berkah di sini sangat beragam, dan berkah di sini tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua kalangan, semua umat manusia. Seperti tadi contohnya ada wartakjil, di mana wartakjil ini diserbu oleh teman-teman kita yang dari non-Islam juga, dan memberikan keuntungan yang pasti untuk para pedagang yang menjajakan takjilnya seperti itu.
Dan Al-Quran sebagai penyelamat itu juga nyata adanya. Tadi seperti kisahnya Mbak Farha, bisa sembuh dari penyakitnya ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Semujarab itu ya Mbak Al-Quran Iya, ya. betul. Oke, Mbak Farha, ini the last but not least Mbak. Apa tuh? Aku ada challenge buat Mbak Farha. Wah. Apa nih challenge-nya nih? Jadi aku kepingin Mbak Farah itu menyampaikan ke teman-teman lip lovers pesan terkait bulan Ramadan, tapi dengan ciri khasnya Mbak Farah sebagai penceramah atau sebagai daiyah. Monggo Mbak. Sekarang banget ya Mas Rama. Sekarang dong. Kalau nambah waktu, nambah biaya loh. Waduh, part 2 ini ya. Iya, kayaknya bagusnya part 2. Oke. Oke, sekarang ya Mas Rama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo lip lovers dimanapun kalian berada, teman-teman seperjuangan, dulur-dulur ngapak sing paling kesayangan. Hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, lebih tepatnya hari ke-16 ya Mas Rama ya. Marilah kita sama-sama terus untuk meningkatkan keimanan kita, rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk terus memperbaiki diri dalam hal apapun yang masih kurang diperbaiki. Mumpung nih masih bulan suci Ramadan ini, seperti menjaga lisan dengan hati-hati, sholawat lebih disergepi, tadarus Al-Quran lebih ditekuni, jaga iman, jaga mata, jaga hati, insya Allah surga kan menanti. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengendikakan, wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka niscaya kebaikan tersebut akan menutup perbuatan yang baik. Nah, monggo para teman-teman semua yang merasa dirinya masih kurang baik, merasa dirinya masih belum baik, gak apa-apa. Kita harus terus melakukan hal yang terbaik. Semoga kita semua mugi-mugi kulolan panjenengan angsal berkahe, Amin. ditingkatkan imane, Amin. dilimpahkan rezekine, Amin ya Allah. diadohi godaan maksiate, Amin. disregepi sholate, ojo lali ibadahe, ojo lali sedekahe, lan ojo lali like, komen, lan subscribe. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Zaman sekarang banyak buaya, Cakep. kalau ada bolehlah ditangkap. Cakep. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Farah sekali lagi terima kasih. Teman-teman lip lover, saya Ramadan Gardiansa mewakili segenap panitia yang bertugas. Memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan dalam podcast kali ini. Dan saya juga nggak mau kalah sama Mbak Farah, mau tutup dengan pantun nih. Oh, boleh Mas Rama. Oke. Monggo. Ayam serama, ayam cemani. Cakep. Mencari makan di pinggir batu. Cakep. Cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.